dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, dari kalimat di atas itu berarti kita baru dihantarkan kepada keadaan yang merdeka. Berarti kita belum. Nah, sekarang yang merdeka ini akan kita masuki. Dulu sudah dihantarkan. Kalau saya lihat untuk merdeka, sepertinya merdeka secara berdaulat, kesatuan Republik Indonesia memang. Tapi apakah adil dan makmur? Ini yang perlu kita pertanyakan. Nah, lalu bagaimana kita untuk mengantarkan bangsa Indonesia ini ke depannya untuk merdeka, adil dan makmur? Apakah kita sudah siap untuk itu? Nah, untuk siapnya ini seperti apa? Kita kalau bisa memandang di sini sebagai patokan dari 4 pilar, salah satunya adalah Pancasila. Nah, kita bisa seperti orang Pancasilais, ya. Nah, sekarang orang yang Pancasilais itu sekarang seperti apa? Apakah ada panutannya? Kita sebagai anak bangsa yang masih muda mungkin akan bertanya-tanya, contohnya itu seperti siapa sih? Nah, apakah bisa dijelaskan oleh para pembicara? Bapak semua ya, terkait dengan karakter dan budaya bangsa. Saya ingin ke Bapak tidak mengenai Pancasila sebagai karakter dan budaya jati diri bangsa. Saya rasa kita semua yang ada di sini sudah sepakat mengenai Pancasila sebagai karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Namun yang jadi persoalan dan permasalahan adalah bagaimana cara mengaplikatifkannya, gitu. Mengaplikatifkan Pancasila itu sebagai karakter dan jati diri bangsa. Gitu. Jikalau kita menginginkan masyarakat Indonesia yang mempunyai karakter Pancasilais, sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi. Yang saya ingin tanyakan adalah saya tertarik sama pengambilan keputusan mengenai tadi kalau Bapak berbicara mengenai BBM ya. Kebetulan waktu pas paripurna BBM kemarin, saya adalah salah satu orang mahasiswa yang kemarin ada di paripurna itu. Dan saya melihat bahwa ya ternyata di sini keputusan yang diambil oleh negara itu benar-benar bukan lagi berbicara mengenai kepentingan nasional, bukan lagi berbicara mengenai kepentingan publik, tapi berbicara mengenai kepentingan golongan, kepentingan partai. Bagaimana suatu kebijakan itu dikembalikan ke forum lobby dan masyarakat Indonesia tidak tahu forum lobby seperti apa, isinya seperti itu. Dan hasilnya masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa inilah hasilnya. Dan ini sangat bermasalah menurut saya, Pak. Menurut saya bermasalah karena ketika suatu kepentingan nasional, kepentingan bangsa diambil dengan cara kepentingan golongan, kepentingan partai, ini yang menjadi permasalahan. Ya, mungkin saya ingin meminta tanggapan dari Pak Rizal. Pertanyaan saya lebih teknis aja, bagaimana memanfaatkan budaya dan bagaimana mengelolanya. Terus yang kita tahu kan setiap suku itu kan beda-beda. Jadi gimana cara kamu beda? Terima kasih. Menambah soal amandemen tadi. Saya termasuk yang mungkin agak berbeda pendapat bahwa amandemen yang kemarin yang 4 kali dilakukan dengan cara yang seperti itu. Misalnya itu kan sangat membingungkan. Kita ini menjadi satu-satunya negara yang membuat konstitusinya seperti asal-asalan. Pertama, kita memasuki bicameral, sistem bicameral, dan tidak ada masalah kalau ini merupakan tuntutan bangsa dan juga adanya Mahkamah Konstitusi adalah tuntutan bangsa, itu tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai seperti yang tadi dikeluhkan oleh Pak Dhani, tidak ada misalnya dari DPR itu ingin ada satu sharing kekuasaan dalam menentukan undang-undang. Saya sih termasuk yang berpendapat ya DPD, karena ini sudah menjadi keputusan yang harus ada manfaatnya, harus ada bukan hanya melakukan sosialisasi, tapi harus jelas konkret seperti halnya senator di Amerika yang mempunyai, dan ini bisa menjadi semacam check and balance juga bagi DPR, ya, bagi partai politik juga. Dan check and balance ini menurut saya sangat penting sekarang karena ada kecenderungan, sekaligus saya menjawab yang kedua itu, demokrasi kita ini sudah dibajak oleh oligarki, ya.
Karena demokrasi sudah dibajak oleh oligarki, ya, maka demokrasi itu menjadi sangat mahal. Demokrasi kita semakin hari bukan semakin murah, semakin mahal, dan akhirnya orang itu saja. Lalu ada kecenderungan politik dinasti. Coba kita lihat saja di daerah-daerah tertentu ya, seperti Tangerang, ya, mulai dari anak, ibu, tua, apa segala macam itu udah dikuasai oleh klan, ya, oleh satu klan. Dan akhirnya tidak tegak di daerah lain seperti Lampung. Kemudian nanti ada dari suami ke istri, kemudian malah di Kediri dari suami yang bertarung, istri pertama dan istri kedua yang bertarung. Itu coba bayangkan, apa ini demokrasi yang kita inginkan? Ya, jadi saya kira karena demokrasi sudah dibajak oleh oligarki, di sini menurut saya penting kita melihat kembali atau mengevaluasi kembali apakah demokrasi yang kita terapkan sekarang ini sudah benar atau tidak, atau sekedar prosedurnya saja yang demokrasi, tetapi dalam prakteknya ini sudah oligarki. Dan kalau kita lihat demokrasi itu semakin kita dikatakan sebagai negara dengan demokrasi ketiga di dunia, kok angka korupsi kita semakin tinggi. Nah, kita menjadi juara korupsi nomor 1 di Asia sekarang ini, yang terakhir ya. Ini juga terkait dengan tadi yang dikatakan otonomi daerah. Otonomi daerah itu kan desentralisasi. Yang terjadi kok juga desentralisasi korupsi sampai di tingkat daerah. Kalau di masa Orde Baru, korupsi itu masih sentralistik di pusat-pusat kekuasaan, di partai politik yang berkuasa, di militer, dan juga di birokrasi. Kalau sekarang ini hampir semua melakukan itu, termasuk di partai politik ya. Jadi kita melihat itu satu hal yang sangat memprihatinkan. Kalau ini dikaitkan tadi Merdeka, 500 orang yang terkaya dengan umumnya rata-rata masyarakat itu yang kali lipatnya itu adalah 20.000 kali lipat di Amerika. Jadi 500 orang terkaya dengan rata-rata rakyat Amerika itu 20.000 kali lipat, itu tinggi. Di Singapura 25.000 kali lipat, artikelnya beberapa waktu lalu. Nah di Indonesia 600.000 kali lipat. Jadi kita nih disparitas yang paling tinggi antara orang yang paling kaya dan orang yang rata-rata. Jadi tidak ada distribution of wealth. Kemudian ketergantungan juga sangat tinggi. Kita juga import. Ya di zaman Pak Harto dulu kita swasembada beras. Ya, tahun 84. Sekarang Indonesia import beras. Sampai tahun ini adalah import salah satu yang terbesar sepanjang reformasi, hampir 3 juta ton impor beras. Impornya tidak tanggung-tanggung dari Vietnam, negara yang dulu belajar dari Indonesia. Tahun 89-90 Vietnam itu hampir kelaparan, minjem beras 100.000 ton dari Indonesia. Tahun 89-90 dari Indonesia dipinjamkanlah 100.000 ton. Sekarang Indonesia impor dari Vietnam, ya, 3 juta ton hampir. Nah, kemudian Vietnam menjadi negara eksportir beras nomor 1 di dunia karena belajar dari Indonesia. Ini kan ironis. Jadi kita sebagai negara agraris semakin tergantung, tidak mempunyai, jangankan ketahanan pangan, lebih jauh lagi kita semakin jauh dari food sovereignty atau kedaulatan pangan. Jadi kalau ketahanan pangan itu kan kaitannya pangan tersedia. Tapi kalau kedaulatan pangan itu harus dari hasil kita sendiri. Nah, kita tidak bisa menghasilkan pangan dari hasil kita sendiri. Kita impor jagung, kita impor kedelai, kita impor sekarang cabai, kita impor bawang, impor wortel dari Cina, impor ikan, impor daging, impor susu, sampai impor garam, singkong kita impor. Hampir tidak ada yang tidak kita impor. Gitu ya. Dari sampai yang ironis itu impor garam, padahal laut kita itu panjangnya 91.000 km, tapi kita impor garam dari Australia. Apakah ini kondisi merdeka? Menurut saya kita semakin jauh dari kondisi kemerdekaan itu. Apalagi yang dicita-citakan oleh Bung Hatta yang menjadi klaimnya sekitar 30 juta. Dan ini menurut saya kondisi yang tidak merdeka juga. Bagaimana subsidi semakin dicabuti karena pandangan liberal. Di Eropa, sapi itu disubsidi 2 euro per hari. Nah, di Indonesia, manusia Indonesia tidak dihargai
$2 per hari aja lebih enak jadi sapi di Eropa daripada jadi orang miskin di Indonesia. Kalau kita lihat ya karakter ya terakhir saya kira bagaimana aplikasinya? Menurut saya ini juga sesuatu yang langka sekarang pembicaraan mengenai karakter. Memang klise, ya, jati diri itu juga klise. Tapi saya tuh terinspirasi oleh kemarin film Iron Lady, ya, Margaret Thatcher. Dia bilang semua itu berasal dari pemikiran, ya. Walaupun saya tahu, tapi dia lebih detail tahap-tahapnya. From your thinking, kemudian itu menjadi kata-kata, menjadi perilaku, menjadi habit. Dari habit ini menjadi karakter. Dari karakter menjadi destiny. Jadi saya kira kita mulai dari cara berpikir kita, dari perilaku kita sehari-hari, kemudian itu akan menjadi karakter kita. Ya kalau kita tiap hari berbuat baik, pasti saya kira karakter kita menjadi yang baik gitu. Tapi kalau kita berbuat jahat, ya akan menjadi jahat. Dan ini saya kira ada pepatah yang mengatakan, if we lost the wealth, we lost nothing. Kalau kita kehilangan kekayaan, kalau kita kehilangan kesehatan, if we lost the health, itu we lost something. Kita ada kehilangan sesuatu. Tapi if we lost the character, we lost everything. Kalau kita kehilangan karakter, kita kehilangan semuanya. Saya kira itu jawaban yang sudah disampaikan. Dan dalam statement saya pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Pak Bambang sebagai dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya untuk amandemen kelimanya, begitu juga dukungan dari Mas Fadlizon. Ya, memang faktanya Undang-Undang Dasar kita sudah berjalan sekarang dari tahun 99 sampai dengan tahun 2012. Pertanyaan besarnya adalah apakah memang Undang-Undang Dasar itu perlu kita kembali perbaiki atau memang belum waktunya. Ini kita serahkan sepenuhnya kepada para mahasiswa, para dosen dan rakyat Indonesia. Yang pasti DPD terus menggulirkan usaha untuk memperbaiki Undang-Undang Dasar ini, dan kita sudah bertemu dengan 170 perguruan tinggi di Indonesia ini, termasuk di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya pada kesempatan hari ini. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab, ya, misalnya Yuhdanti tadi ya tentang siapa sih contoh manusia Pancasilaris gitu ya. Saya kira ini sesuatu yang tidak mudah dijawab nih Bu, ya. Apakah Bung Hatta, apa Bung Karno, apa Profesor Yamin, apa Pak Harto, atau siapa gitu ya. Tetapi bagi saya manusia Pancasila itu adalah manusia yang menjalankan seluruh sila-sila yang ada dalam Pancasila itu. Dia yang senantiasa untuk Mas Bambang sebagai dekan, memang 4 pilar ini satu istilah yang dikembangkan oleh Pak Taufik Kemas begitu ya. Jadi Pak Taufik Kemas lah yang mengembangkan istilah 4 pilar ini, padahal ada pilar-pilar yang lain. Ya, ada pilar Sumpah Pemuda tadi disampaikan, ada pilar bahasa, pilar bendera. Saya kira semuanya memiliki fungsinya masing-masing, dan pilar dalam konsepsi ini tidak merupakan satu pilar seperti bangunan gitu ya, yang semuanya sama besar tetapi memiliki fungsinya yang berbeda-beda ya. Dan memang ini istilah untuk pemasaran saja sebetulnya, 4 pilar, agar kemudian manusia Indonesia ini bisa kemudian segar kembali ingatannya terhadap Pancasila. Karena setelah Undang-Undang Dasar ini dirubah ya, dan Eka Prasetya Pancakarsa itu dicabut, dibatalkan tap MPR-nya, maka sekarang ini tidak ada lagi satupun lembaga ya itu yang bertugas untuk melakukan ya sosialisasi terhadap pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan kita ini, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, 45, Bhinneka Tunggal Ika ya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, itu tidak ada lagi sekarang ini ya. Hanya ada yaitu MPR, dan itu pun disebutkan di dalam Undang-Undang MD3, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ya. Dalam salah satu pasal dia ya berupaya untuk
melakukan sosialisasi ini kembali kepada seluruh bangsa Indonesia agar kemudian ingatannya terhadap Pancasila ini kemudian bisa kembali melekat begitu sebagai satu-satunya yang bisa memang mengantarkan kepada yang besar ini di negeri kita. Tidak terlalu sulit sebetulnya dengan Undang-Undang Dasar hasil perubahan ini, lebih susah menurunkan presiden ketimbang merubah Undang-Undang Dasar, ya itu ketentuannya begitu. Ya, tetapi sayangnya presidennya tidak terlalu berani begitu ya, sehingga padahal dia dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Jadi menurunkan presiden hari ini jauh lebih susah ketimbang merubah Undang-Undang Dasar. Ya, tetapi memang DPD itu kan 4 anggotanya, dan untuk jadi anggota DPD lebih susah ketimbang menjadi anggota DPR. Ya, jadi kalau anggota DPD itu ya dapilnya Jakarta 9 juta 4 orang juga. Ya, sudah susah mendapatkannya, tapi dia jadi komplementer aja gitu. Nah ini yang jadi rumit ya, itu menolak kenaikan BBM. Ya, itu nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena keputusan sidang paripurnanya kita sampaikan ke DPR, sama DPR-nya itu nggak dibacakan sebagai ya, padahal tugas DPR itu menyampaikan itu dalam. Iya Pak Dhani. Jadi mengubah undang-undang dasar sebetulnya lebih mudah ketimbang menurunkan presiden ya. Jadi kalau mau itu bisa kita catat juga. Dan tadi saya sampai ketawa sama Fat karena emang berarti sudah susah dapat suaranya, apalagi Jakarta berarti sangat sulit ya Pak ya. Karena ada 9 juta. Ya kan? Bagi 4 jadi harus 2.250.000. Itu ada 132 orang yang tidak dibacakan pendapatnya. Jadi berarti kita harus dukung senator kita juga, karena jelas sekali DPR tidak mendukung ya. DPR tidak menganggap mendapatkan mitra. Jadi mungkin ini sesuatu yang baru. Saya sendiri juga nggak tahu kalau sebenarnya DPD menolak BBM Pak, kalau nggak dikasih tahu sama Bapak ya. Baik Pak, tepuk tangan untuk Pak Dhani. Baik, tadi ada satu pertanyaan bagaimana memanfaatkan budaya dan mengelola budaya. Ya tadi sebelumnya sangat menarik ya tadi jawaban dari Pak Fadli, Pak Dhani sampai ini kita tidak punya strategi. Jangankan strategi kebudayaan, jangan-jangan dianggap nggak penting. Ya sehingga perlu undang-undang kebudayaan tadi saya katakan. Food strategi saja tadi, food security tidak ada. Defense strategi juga tidak. Sehingga kita simptom-simptom saja mengobati bangsa ini. Jadi di mana yang sakit dioles kasih vokasi atau balsam atau BPO kalau dulu. Nah, saya rasa ke depan harus ada strategi itu, bahwa budaya ini saya katakan tadi berkaitan dengan masalah ekonomi, politik dan lain sebagainya. Sebagai memanfaatkan budaya ini tentu melalui strategi budaya yang komprehensif. Cara biologi mempunyai peta budaya Nusantara yang komprehensif. Jangankan material culture-nya, apalagi values dan nilai-nilainya sama sekali tidak ada. 2 hari yang lalu saya bicara dengan salah seorang menteri. Saya katakan kebetulan petanya saja tidak ada. Kita komplain Malaysia meminjam studies di sini. Kita sekarang punya Center for Indonesian Studies. Tiap tahun kita conference. Tahun ini kita mengundang Oppenheimer. Maksud saya ini harus ada sinergi dari berbagai macam instansi lembaga. Yang berbicara budaya ini sudah terlalu banyak, tapi yang bersinergi terlalu sedikit. Kita ini perlu Menko untuk ngobrol aja, perlu Menko. Ya, di mana-mana di setiap kementerian ada bagian koordinasi, ada direktur koordinasi sama siapa ya? Nah, maksud saya potensi yang luar biasa ini kita bisa petakan. Yang pertama itu, kemudian kalau dia untuk tentu saja untuk dunia pendidikan dikelola dengan gitu ya. Nah, hal-hal tidak dimanfaatkan secara maksimal siswa semuanya, tentu kita bisa mewarnai dari kebijakan-kebijakan yang akan lahir, bisa memberi inspirasi, bisa memberi masukan terhadap apa yang akan diputuskan, terhadap apa yang akan dikedepankan nantinya.
ini hal yang sangat penting bagi kita semua, dan saya sangat berterima kasih pada Pak Bakri hari ini kita bisa berdiskusi. Tentu saja ini baru permulaan dari diskusi kita tentang konstitusi dan lain sebagainya, katakan dengan budaya. Tentu saja tadi Pak Dhani bisikin saya, oh iya yang mikir ini kan ahli hukum tata negara, gitu. Jadi kelewat budayanya, gitu. Tidak apa-apa. Itu tapi Pak Dhani bicara seperti itu berarti sudah luar biasa. Berarti oh harus ada. Mungkin siapapun juga di sini yang hadir ataupun yang tidak, tentu dapat memberikan semangat pikiran untuk bangsa tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira benar sekali ya. Ini ada undang-undang dasar kita itu sekarang pendidikan dan kebudayaan hampir 300 triliun untuk pendidikan dan kebudayaan. Ini kalau tidak FIB bisa fraksi yang ada di DPR